Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like dan juga berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Yes. Bab 1231 sampai bab 1235. Faktanya, Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa 4 orang di depannya pasti berasal dari keluarga Su. Apalagi mereka diutus oleh keluarga Su untuk menjalankan tugas penting tersebut, yang cukup menunjukkan bahwa mereka berempat pastilah orang kepercayaan keluarga Su. Oleh karena itu, Ye Chen membutuhkan mereka untuk menceritakan keseluruhan cerita di depan kamera, dan kemudian mempublikasikan videonya. Dengan cara ini, reputasi keluarga Su mungkin hancur total. Anda tahu, keluarga Su mengkhianati Su Ruoli sebelumnya, dan masalah ini telah sangat merusak reputasi keluarga Su. Semoga Tuan Su akhirnya mendorong putra sulungnya Su Soudao untuk disalahkan. Selain kepala Soudao, itu juga teringat pada kepala seluruh keluarga Su. Jika saat ini terungkap bahwa keluarga Su masih ingin membunuh menantu perempuannya sendiri, atau bahkan darah dagingnya sendiri lagi, maka keluarga Su pasti akan menjadi tikus jalanan yang diteriaki dan dipukul semua orang. Antara lain, tidak mungkin untuk berdiri dalam kehidupan ini hanya dari segi reputasi. Orang kepercayaan Tuan Su, Ma Chongxin dan yang lainnya juga tahu betul bahwa masalah ini sangat penting. Kematian Putri Eropa dalam kecelakaan mobil belum memberikan bukti substantif apapun kepada publik. Jika ada bukti yang menguatkan perbuatan keluarga kerajaan, maka reputasi seluruh keluarga kerajaan di dunia akan hancur total. Oleh karena itu, Ma Chongxin memperingatkan dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya. Jika tidak, reputasi Tuan Su tidak hanya akan hilang selamanya, tetapi saya juga akan menjadi orang berdosa di dalam Tuan Su. Mata Su memikirkan hal ini. Ma Chongxin buru-buru berkata, "Saudaraku, apakah ada kesalahpahaman dalam masalah ini? Kami berencana untuk menyelamatkan orang." Ye Chen bergegas maju, meraih kerah Ma Chongxin, dan berkata dengan suara dingin, "Percaya atau tidak, jika kamu terus berbicara omong kosong denganku di sini, maka aku akan membawamu ke pabrik anjing, memotongnya sedikit demi sedikit dan memberikannya kepada anjing, atau cukup ikat tanganmu dan kaki dan melemparkannya langsung ke anjing, biarkan anjing memakannya selama 3 hari 3 malam di dalam kandang." Ma Chongxin sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mati rasa, bahkan dari kulit kepala hingga jari kaki. Meskipun dia tidak tahu siapa pemuda di depannya, dia tidak meragukan apa yang dikatakan pemuda itu. Hanya dari mata pemuda ini, dia bisa melihat tekad pihak lain. Saat ini, Ye Chen melanjutkan, "Jangan khawatir, meskipun kamu ingin mati lebih cepat, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan memasang sangkar besi di kepalamu terlebih dahulu untuk melindungi kepalamu. Lalu gunakan peluru rompi tahan untuk menutupi seluruh perutmu, agar kamu tidak mati begitu saja." Kamu, Ma Chongxin gemetar ketakutan, dan berseru, "Siapa kamu? Kamu tidak punya keluhan atau permusuhan? Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Kamu tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganku." Ye Chen mencibir dan berkata, "Kamu berencana membunuh orang lain di Jinling, menggunakan metode yang kejam dan tercela. Bahkan jika kamu membunuhmu, kamu melakukan keadilan untuk langit." Ma Chongxin mempertahankan momentumnya, dan berkata dengan dingin, "Nak, jika kamu melakukan keadilan untuk langit, kamu harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Tahukah kamu untuk siapa kami melakukan ini? Jika kamu menyinggung kami bos di belakangmu, bahkan jika kamu memiliki beberapa kepala, kamu tidak akan bisa memenggalnya." Ye Chen mencibir, meraih leher Ma Chongxin, dan menamparkan Ma Chongxin dengan seluruh kekuatannya. Tamparan ini sangat kuat, dan ditampar sekaligus, secara langsung menghancurkan seluruh rahangnya hingga patah.
dan hampir semua gigi di mulutnya langsung patah oleh kekuatan besar pada saat ini. Ma Chongsin telah dipukuli selama bertahun-tahun di masyarakat, namun dia belum pernah menerima tamparan seburuk itu. Saat ini, ia hanya merasakan rasa sakit di mulutnya benar-benar mati rasa. Pada akhirnya, ia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Ia hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya berantakan, dan seluruh mulutnya penuh dari partikel keras, besar dan kecil. Dan mulutnya penuh rasa amis manis yang hangat, seolah ada puluhan luka berdarah di mulut. Sedemikian rupa sehingga darah langsung memenuhi mulutnya. Segera setelah itu, Ma Chongsin meludah dengan wow, puluhan gigi patah bercampur darah di mulutnya. Adegan itu tercengang, dan 3 orang lainnya di sekitarnya tercengang. Mereka tidak begitu mengerti kenapa pemuda di depannya tiba-tiba marah besar. Apakah karena perkataan Kapten Ma Chongsin terlalu sok? Ma Chongsin juga langsung tertipu. Melihat tidak ada lagi gigi yang tersisa di mulutnya, seluruh tubuhnya diambang kehancuran, dan dia menangis tak jelas, kamu sedang mencari kematian, aku Yanjing. Ye Chen menyelanya sambil mencibir, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bukankah kamu dari keluarga Su Yanjing? Kamu sedang berbicara denganku di sini karena kamu benar-benar berpikir aku akan takut apakah keluarga Su mendukungmu. Ma Chongsin berkata dengan ekspresi ngeri, keluarga Su. Kekuatan keluarga Su adalah yang nomor 1 di negara ini. Kenapa kamu tidak takut? Ye Chen tertawa dan berkata dengan nada menghina, takut. Sejujurnya izinkan saya memberitahu Anda, saya bersumpah dengan seluruh keluarga Su. Bahkan jika Su Chengfeng berpura-pura menjadi agresif di depanku, aku akan mencabut semua giginya. Kemudian, Ye Chen berkata lagi, karena kamu adalah Su Chengfeng anjingku, membunuh beberapa anjing sepertimu juga dapat menghilangkan kebencianku untuk sementara waktu. Ketika Ma Chongsin mendengar ini, dia bahkan lebih putus asa, dan berpikir dalam hati, orang ini sebenarnya memiliki hubungan dengan Su. Keluarganya memiliki perseteruan yang mematikan. Saya awalnya ingin memindahkan Buddha besar dari keluarga Su sebagai gantinya atas pengampunan pihak lain. Tapi aku tidak menyangka akan mengangkat batu dan menembak kakiku sendiri. Pada saat ini, Ye Chen menaikkan volumenya sedikit. Dia berkata dengan dingin, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Ma Chongsin mengertakkan gigi dan berseru, saya mati jika saya mengatakannya, atau saya mati jika tidak. Jika saya mengatakannya, bos akan melakukannya. Tahu aku takut bahkan anggota keluargaku tidak akan melepaskannya, jadi kamu harus membunuhku. Ye Chen tersenyum, aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mengirimmu ke anjing itu, pergi ke lapangan dan membiarkanmu mati perlahan. Pada saat ini, Chen Zekai berlari dengan 2 anak buahnya, dan dia sedikit lega melihat Ye Chen telah mengendalikan situasi. Melihat Rolls-Royce yang mengerikan, dia tidak bisa, mau tak mau dia merasa cemas, dan bertanya, Tuan Ye, bagaimana kabarnya? Ye Chen berkata dengan ringan, Liu Zhan sudah mati. Du Haiqing dan Su Ziyu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tetapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Ketika Ye Chen masuk, dia telah memeriksa luka Du Haiqing dan Su Ziyu. Luka yang dialami kedua orang ini sangat serius. Bagi dokter seharusnya sudah kehilangan nilai dan peluang untuk mengobatinya. Jika bertahan paling lama 1 jam bisa saja meninggal. Namun, bagi Ye Chen, luka mereka bukannya tidak ada harapan. Setelah menghabisi 4 orang di depannya, memberi mereka setengah pil peremajaan untuk masing-masing ibu dan anak mereka pasti akan menyelamatkan mereka. Ketika Chen Zekai mendengar Ye Chen berkata bahwa mereka berdua tidak akan mati untuk sementara waktu, dia tahu bahwa Ye Chen pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka, jadi dia juga merasa lega. Dia melihat waktu dan berkata, Tuan Ye, kita harus bergegas. Saya mendengar bahwa orang-orang dari tim perusak berkecepatan tinggi sudah mulai membersihkan rintangan di pintu masuk terowongan di belakang.
mereka seharusnya bisa untuk membersihkan terowongan dalam waktu sekitar setengah jam. Ada jalan masuk. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Begitu, saya bisa menyelesaikan semuanya dalam 10 menit." Kemudian, dia bertanya kepada Chen Zekai, "Ngomong-ngomong, Tua Chen, bisakah kamu memberiku berapa banyak hiena Afrika?" Ah, Chen Zekai tertegun, dan berseru, "Hiena Afrika? Hiena Afrika jenis apa?" Ye Chen memandang Ma Chongqing dan 4 orang di depannya, dan berkata dengan dingin, "Ini adalah jenis hiena Afrika yang hidup berkelompok di padang rumput dan suka menggali anus mangsanya saat berburu." Chen Zekai menarik napas dan berseru, "Tuan Ye, apa yang kamu cari, anjing jenis itu?" Ye Chen menatap Ma Chongqing, mencibir dan berkata, "Saya ingin menambahkan ras baru ke kandang Hongwu. Semua anjingnya adalah anjing petarung biasa, tidak terlalu kuat, pasti sangat menarik untuk memelihara sekelompok hiena Afrika yang suka menggali anusnya." Begitu Ye Chen mengatakan ini, Ma Chongqing dan yang lainnya hampir gemetar ketakutan. Mereka tidak mengerti kenapa pria di depan mereka begitu kejam hingga ingin menyiksa mereka dengan hiena Afrika. Kejam sekali, apakah dia masih manusia? Jadi, salah satu dari mereka tidak bisa langsung menahannya, dan menangis dan berkata, "Saya akan mengatakannya, saya akan mengatakan semuanya, tidak peduli apa yang dia katakan." Dan 2 orang lainnya di sekitarnya juga buru-buru berkata, "Aku akan mengatakannya juga." Ye Chen mengangguk puas mengangguk, "Oke, kalian bertiga memiliki sikap ini. Aku akan memberimu waktu nanti, dan menjelaskannya sedikit secara detail." Setelah berbicara, dia memandang Ma Chongqing dan mencibir, "Sepertinya tulangmu sangat keras. Aku tidak tahu apakah hiena Afrika bisa menggerogoti atau tidak." Begitu kata-kata itu keluar, Ye Chen tersenyum mencela diri sendiri, "Lihatlah milikku ingatanku. Aku lupa kalau hiena Afrika tidak suka menggerogoti tulang. Mereka suka mencari kelemahan mangsanya, lalu menggunakan giginya mati-matian menyerang titik itu. Dan itu tergantung apakah Anda bisa menahannya." Ma Chongqing. Es wajahnya sudah pucat seperti kertas, dan dia menangis dengan tergesa-gesa dan berkata, saya katakan, saya mohon Anda berbelas kasihan." Ye Chen mencibir, mengklik rekaman video di telepon, merekam video baru, dan berkata, "Ayo, beritahu saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu jelaskan secara detail, siapa yang memerintahkan Anda melakukan ini? Apa yang kamu lakukan?" Ma Chongqing menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan berkata, Nama saya Ma Chongqing. Saya adalah kepala keluarga Su di Yanjing dan kapten pengawal Su Chengfeng. Saya telah melayani Su Chengfeng selama hampir 20 tahun. Kali ini, di bawah instruksi dari Su Chengfeng, saya datang ke Jinling untuk membunuh menantu perempuan tertua Su Chengfeng, yang juga istri Su Soudao, Du Haiking. Ye Chen bertanya lagi, mengapa Su Chengfeng, anjing tua itu, membunuh Du Haiking? Kelopak matanya bergerak-gerak dengan liar, dan dia berpikir dalam hati, orang ini, apa asal-usul orang ini? Dia sama sekali tidak memperhatikan petinggi Tuan Su, dan secara terbuka mengatakan itu dia anjing tua. Orang ini apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Namun, keraguan adalah keraguan. Ma Chongqing tidak berani untuk tidak menaati Ye Chen sekarang. Oleh karena itu, dia hanya bisa tergagap dan berkata, masalah ini karena, Su Chengfeng sangat tidak puas dengan Du Haiking. Dia berpikir bahwa Du Haiking akan menceraikan Su Soudao saat ini, yang berarti membuat segalanya lebih buruk lagi bagi keluarga Su. Terlebih lagi yang tidak dapat dia terima adalah Du Haiking sebenarnya datang ke Jinling saat ini untuk mengenang Ye Changying dari keluarga Ye, dan bahkan berpartisipasi dalam pelelangan umum untuk menawar yang lama rumah tempat tinggal Ye Changying. Su Chengfeng merasa Du Haiking telah merusak keluarga Su secara serius. Reputasi Su Chengfeng membuat keluarga Su kehilangan muka dan membuatnya merasa malu. Jadi dia muncul dengan ide untuk membersihkan naik rumah. Ye Chen bertanya lagi,
Lalu bagaimana Su Chengfeng merencanakan semuanya? Ma Chongqing buru-buru berkata, Su Chengfeng ingin meniru metode keluarga kerajaan Eropa dalam membunuh putri-putri terkenal dan membuat kecelakaan mobil untuk membunuh Du Haiqing. Jadi dia menemukan Liu Zhan dan meminta Liu Zhan untuk berakting dalam adegan perburuan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyandera Du Haiqing, dan kemudian meminta saya untuk membuat rencana di terowongan. Dalam kecelakaan mobil, bunuh Liu Zhan dan Du Haiqing bersama-sama. Ye Chen mencibir, oh, jadi, untuk membunuh Du Haiqing, Su Chengfeng, seekor anjing tua, dengan sengaja memerintahkan Liu Zhan untuk mengikatkan bahan peledak di tubuhnya dan menyandera dia, ratusan orang sebagai sandera. Pada titik ini, suara Ye Chen tiba-tiba meningkat sedikit, dan dia memarahi. Apakah anjing tua Su Chengfeng ini masih manusia? Demi kepentingannya sendiri, demi kekacauan keluarganya, dia sebenarnya ingin membuat kekacauan, insiden teroris dengan pengaruh buruk. Apakah dia tidak menganggap serius jaminan sosial dan keselamatan jiwa serta harta benda orang-orang? Begitu. Ye Chen mengatakan ini, Ma Chongqing langsung terkejut. Orang ini? Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan menyinggung keluarga Su sampai mati? Dia menaruh topi seperti itu pada orang tua Su sekarang, setelah video ini dikirim. Lalu, maka orang tua Su He pasti akan menjadi bajingan yang akan dikutuk oleh orang-orang di seluruh negeri. Pada saat itu, orang-orang di atas pasti akan meminta pertanggungjawaban keluarga Su, dan bahkan mungkin menghukum keras keluarga Su, kemungkinan besar keluarga Su akan menderita atas kejadian ini, pukulan berat, cedera serius pada vitalitas Anda. Memikirkan hal ini, Ma Chongqing segera berkata dengan gemetar, ini aku juga. Aku tidak tahu. Aku hanya menjalankan perintah, jadi sebaiknya aku jangan berspekulasi tentang maksud orang tua itu. Ma Chongqing hanya bisa berkata begitu. Dia tidak berani menyebut Tuan Su sebagai Ye Chen. Tapi dia tidak berani memaafkan Tuan Su di depan Ye Chen. Oleh karena itu, saya hanya bisa menjawab dengan cara yang terkesan netral ini, namun nyatanya justru menyalahkan diri sendiri. Ye Chen mencibir, secara keseluruhan, saya percaya bahwa setelah orang-orang di seluruh negeri mengetahui kebenaran, mereka akan memiliki penilaian yang jelas di hati mereka. Fakta bahwa Liu Zhan bergegas ke pavilion Zhenbao dengan bahan peledak hari ini sudah jelas faktanya. Mungkin maafkan Su Chengfeng, seekor anjing tua. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, Su Chengfeng, seekor anjing tua, hanyalah seekor binatang yang jahat. Dia membunuh cucunya sendiri, putri tidak sah Su Soudao sebelumnya, Ruoli, dan tanpa malu-malu meminta Su Soudao untuk menyalahkannya, dan sekarang dia ingin membunuh istri Su Soudao. Itu hanya mengulangi trik lama. Saya percaya bahwa masa harus mampu melewati rencana yang disengaja Su Chengfeng untuk bunuh Du Haiqing. Lihat wajah jelek orang ini dengan jelas. Pada saat yang sama, saya harus menghapus keluhan saya terhadap Su Soudao. Teman ini benar-benar menyedihkan. Ayah saya ingin membunuh anak haramnya, dan sekarang dia ingin membunuh istrinya. Kata pada titik ini, Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan suara dingin. Sebenarnya, perilaku binatang Su Chengfeng jauh lebih dari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chen segera berdiri dan mendekat Rolls-Royce dengan kamera memotret ibu dan anak perempuan Du Haiqing dan Su Ziyu yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan berkata dengan suara dingin, anjing tua ini, Su Chengfeng, demi wajahnya sendiri, tahu bahwa cucunya Su Ziyu juga berada di dalam mobil bersama Du Haiqing. Dalam situasi di dalam mobil, dia masih tidak mengendalikan jurang, dan bahkan meminta bawahannya untuk membunuh Su Ziyu dan Du Haiqing bersama-sama. Binatang tua seperti itu adalah benar-benar sampah rakyat, dan semua orang akan dihukum. Ketika Ma Chongqing mendengar ini, dia berseru. Kaget, berteriak, tidak, bukan itu masalahnya, Tuan. Tuan, dia tidak tahu bahwa misi juga di dalam mobil. Ye Chen langsung menghentikan kamera, berjalan kembali ke arahnya, dan menamparnya. Kamu hanya punya mulut, kan?
Saat ini, kamu masih ingin membela anjing tua itu? Ma Chongsin berkata dengan putus asa. Saya ini bukan. Alasan, saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti wanita muda itu. Itu adalah Liu Zhan. Liu Zhan lah yang membawa wanita muda itu ke dalam mobil tanpa izin. Ye Chen mencibir. Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Bukankah Su Chengfeng, seekor anjing tua, biasanya suka mengotori orang lain? Hari ini saya ingin membiarkan dia merasakan perasaan ditahan oleh seseorang dan memegang sepotong kotoran. Ma Chongsin hampir pingsan. Dia tidak menyangka Ye Chen akan begitu kejam sehingga dia akan menggunakan masalah ini untuk secara langsung menghancurkan reputasi lelaki tua Su dan seluruh keluarga Su. Dia sudah bisa meramalkan betapa pasifnya keluarga Su setelah masalah ini terungkap. Ini mungkin bencana besar yang belum pernah dialami keluarga Su selama beberapa dekade. Dia tanpa sadar berkata, kamu tidak bisa berbelok benar dan salah seperti ini. Ye Chen mencibir dan berkata, apakah kamu masih mengkhawatirkan tuanmu sekarang? Jangan khawatir, aku permisi untuk itu. Anjing tua Su Chengfeng baru saja hapus kontennya, lalu posting videonya. Maka reputasi keluarga Su akan jatuh ke dalam tangki septik, dan Anda juga bertanggung jawab untuk ini. Wajah Ma Chongsin menjadi pucat. Ye Chen mengabaikannya, dan menoleh ke Chen Zekai. Kirim keempat orang ini secara diam-diam ke peternakan anjing Hongwu untuk pengawasan ketat. Chen Zekai segera mengangguk, baiklah. Tuan Ye, saya segera menelepon 2 helikopter ada di sini, dan mereka akan segera datang. Ye Chen bersenandung, lalu berkata, katakan juga pada Hongwu. Aku akan mengiriminya uang tunai 30 juta nanti, dan uang itu akan disimpan. Untuk merenovasi seluruh kandang, dia tidak hanya perlu memperluas kandang skala kandang, perkuat dan tingkatkan fasilitas internal, tetapi yang lebih penting, bangun satu set kandang bawah tanah yang lengkap di bawah tanah kandangnya. Inilah saatnya untuk memperluas skala dan meningkatkan industri. Chen Zekai tidak bisa membantu tertawa. Dia sangat memahami maksud Ye Chen. Dia mengatakan itu untuk meningkatkan kandang. Tetapi kenyataannya, alasan utamanya adalah Ye Chen mengirim terlalu banyak orang ke sana. Jika Anda tidak meningkatkannya, dalam beberapa saat akan ada lebih banyak orang di kandang daripada anjing. Jadi, dia segera berkata, baiklah Tuan Muda, saya mengerti. Saya akan menjelaskannya kepada Hongwu nanti. Berkata, Tuan Chen. Chen Zekai mengangguk, dan buru-buru memerintahkan mereka. Kalian, ikat keempat orang ini satu persatu. Bawa mereka keluar, dan kirim mereka ke peternakan anjing Hongwu dulu. Ya, beberapa orang menjawab, segera ikat. Ma Chongsin dan 4 orang lainnya seperti belalang dan mengeluarkannya. Kecuali Chen Zekai, semua orang meninggalkan terowongan. Ye Chen juga telah tiba di mobil Rolls-Royce saat ini. Melihat Su Ziyu dan Du Haiking yang tidak sadarkan diri di dalam mobil karena cedera serius, dia menghela nafas tanpa daya. Ketika Chen Zekai mendengarnya menghela nafas, dia bergegas maju dan bertanya, Tuan, apakah karena mereka berdua tidak ada harapan? Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya menghela nafas karena mereka masih hidup. Chen Zekai bertanya dengan bingung, muda Tuan, karena orang masih bisa diselamatkan, mengapa kamu masih menghela nafas? Ye Chen menghela nafas, hei, aku menghela nafas karena aku harus menyelamatkan Su Ziyu lagi. Ini kedua kalinya aku menyelamatkan hidupnya. Saat dia berkata, Ye Chen berkata lagi, aku menyelamatkannya 2 kali, saudara laki-lakinya 1 kali, dan saudara tirinya 1 kali. Su Soudou bajingan itu memiliki total 3 anak, 3 anak telah aku selamatkan 4 kali. Katakan padaku, apa-apaan ini? Chen Zekai juga berkata tanpa daya, Tuan, saya yakin Anda juga harus berpikir bahwa kejahatan tidak sebaik anak-anak, meskipun generasi tua dari keluarga Su bukanlah apa-apa, barang bagus, tapi Su Ziyu benar-benar berbeda dari mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki kontak dengannya, dan saya tidak tahu banyak tentang dia,
Saya tidak tahu apakah dia sama dengan Su Chengfeng dan Su Soudao. Chen Zekai dengan serius berkata, Tuan muda. Su Ziyu memiliki reputasi yang baik di Yanjing. Dia berbakat dan bersemangat untuk belajar, dan dia rendah hati. Dia tidak pernah menonjolkan generasi kedua yang kaya ke dunia luar. Dia tidak pernah mendengar bahwa dia meminjam uang dari orang tua Su dan cucu perempuan. Siapa yang telah diintimidasi oleh identitas Anda? Anda harus menyelamatkannya secara tidak sengaja. Ye Chen mengangguk, saya harap begitu. Kemudian, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, membaginya menjadi 2, dan memasukkannya ke dalam masing-masing lainnya di mulut ibu dan anak perempuannya. Ibu dan putrinya sudah diambang kelelahan, namun setelah setengah dari pil peremajaan tertelan, tubuh mereka segera mulai memasuki kondisi pemulihan yang cepat. Ye Chen merasa aura mereka berdua semakin kuat, jadi dia juga menghela nafas lega. Pada saat ini, Chen Zekai yang berada di samping bertanya, Tuan, apa yang harus mereka berdua lakukan? Haruskah mereka diizinkan pergi setelah pulih? Atau, Ye Chen melambaikan tangannya, jika kita membiarkan mereka pergi dari sini dengan selamat dan sehat. Langsung setelah menjadi perhatian publik, video yang baru saya rekam tidak ada artinya, selama orang masih hidup, tidak mati, dan tidak ada yang serius, di mata orang biasa, keluarga Su akan tidak terlalu jahat. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berkata, lagi, bagaimana kalau ini, bawa ke istana Buckinghamu dan jadikan sebagai tahanan rumah, seperti Surwoli, makan dan minum dengan baik, dan layani kamu dengan baik. Tapi kamu tidak pernah diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan kamu tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan setengah langkah. Oke, Chen Zekai mengangguk. Ye Chen mengangguk, dan bertanya, lalu bagaimana kamu mengeluarkan mereka? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membungkuk, dan dengan kedua tangan dengan paksa membuka sandaran kursi depan dan belakang yang memisahkan ibu dan putrinya. Ketika Chen Zekai muncul, dia tercengang pada awalnya, dan kemudian sadar kembali, menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya, sungguh jarang dan aneh. Ketika Tuan Muda berada di Gunung Changbai, ketika Tuan Muda memimpin guntur untuk menghancurkan 8 raja keluarga Wu, itu seperti keajaiban. Apa gunanya? Saat Chen Zekai menertawakan dirinya sendiri, Ye Chen sudah mendorong kursi tempat ibu dan putrinya diremas maju mundur. Setelah itu, pertama-tama dia membawa Du Haiking keluar, dengan hati-hati meletakkannya di tanah di samping terowongan, lalu kembali, dan membawa Su Ziyu keluar juga. Saat ini, Su Ziyu berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dalam kekacauan ini, otaknya masih berfungsi normal, namun ia hampir memutus semua kontak dengan dunia luar. Dunianya sudah berada dalam kegelapan, hanya pemikirannya yang tersisa. Dan seluruh pemikirannya telah sepenuhnya tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Dia samar-samar ingat bahwa sebelum dia koma, dia mendengar seseorang berbicara, dan sepertinya ada orang lain yang muncul di sini. Terlebih lagi, dia juga merasa suara itu terdengar familiar. Suara itu sepertinya sama persis dengan yang kudengar saat aku dan kakakku diculik di Jepang dan hampir terbunuh. Dan pemilik suara itu adalah dermawan yang kucari selama ini. Namun, sebelum saya menutup mata, kesadaran saya sudah kabur, dan saya tidak yakin apakah saya mengalami halusinasi pendengaran. Bagaimanapun, suara dermawan saya melayang di benak saya setiap hari. Dan saya punya halusinasi pendengaran dalam keadaan darurat, biasa saja. Kalau dipikir-pikir sekarang, master yang dicari kakek saat itu, perhitungannya akurat banget. Katanya nasib Engong terlalu berat, aku sebaiknya jangan terus mencari Engong. Kalau tidak aku hanya bisa jadi ngengat kobaran api, sepertinya bukan sekedar ngomong saja, hanya saja. Aku akan mati di Jinling. Tapi aku masih belum punya kesempatan untuk menemukan dermawanku. Apakah kamu tidak memberiku kesempatan? Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar tidak ingin mati di sini tanpa hasil apapun. Dalam pikiran Su Ziyu,
Dia merasa tidak rela untuknya kematian yang akan segera terjadi tiba-tiba. Dia merasakan tubuhnya yang hilang sepertinya memiliki sensasi. Segera setelah itu, dia merasa ada seseorang yang menopang ketiaknya dengan kedua tangannya, dan mengangkat tubuhnya ke atas dengan paksa. Saat ini, dia merasa panik dan gelisah, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apakah perasaan ini nyata atau ilusi. Dia bahkan merasa mungkin ini adalah jiwanya yang mencoba meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Setelah beberapa upaya, dia akhirnya menyadari seberkas cahaya di kegelapan tak berujung, samar-samar. Dia melihat wajah seorang pria terkejut dan gembira di hatinya. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada kelopak matanya dan berusaha keras untuk membukanya. Detik berikutnya, wajah yang dia rindukan siang dan malam tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, Su Ziyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya, itu dia, itu benar-benar dia. Pada saat ini, Su Ziyu tidak tahu apakah dia berada dalam kenyataan, atau dalam mimpi, atau apakah dia keluar dari tubuhnya dan angan-angan sebelum meninggal. Namun, dia benar-benar bisa melihat wajah Ye Chen di depannya. Ini adalah dermawan yang pernah turun seperti prajurit sihir dan menyelamatkan dirinya dan saudara laki-lakiku dari sekelompok ninja Jepang. Ini adalah dermawan yang pernah menyebutku dangkal dan buta di jalanan Tokyo. Memikirkan hal ini, Su Ziyu tanpa sadar mengangkat tangannya terlepas dari apakah semua yang ada di depannya adalah mimpi atau nyata. Ketika ujung jari Su Ziyu yang dingin menyentuh sisi wajah Ye Chen sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ini sangat nyata. Ye Chen hendak meletakkannya di sebelah Du Haiking, tetapi Su Ziyu tiba-tiba terbangun, yang membuat dia terkejut, dia secara mengejutkan. Pada saat ini, Su Ziyu berteriak dengan penuh semangat, kakek, ini benar-benar kamu. Ye Chen sedikit mengernyit, palsu, kamu sedang bermimpi, tidurlah. Mengetuk dahi dengan ringan, sedikit energi spiritual meresap ke dalam otak Su Ziyu, membuatnya langsung tertidur. Ye Chen memandang Su Ziyu yang sedang tidur nyenyak saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Mengapa wanita ini bangun begitu cepat, untuk menghindari masalah yang tidak perlu? Dia mengetuk dahi Du Haiking dengan ringan lagi untuk pastikan dia juga tidak akan bangun untuk waktu yang singkat. Saat Ye Chen selesai melakukan ini, terdengar semburan suara keras dari ujung lain terowongan. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan, pekerjaan pembersihan seharusnya dimulai di pintu masuk terowongan, ayo cepat mengungsi. Ye Chen mengangguk, tidak peduli untuk menurunkan Su Ziyu terlebih dahulu, dan menggendongnya di bahu kirinya dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dengan satu tangan, dia mengambil Du Haiking yang tidak sadarkan diri dan membawanya di bahu kanannya, lalu berkata kepada Chen Zekai, ayo pergi. Saat ini, di ujung lain terowongan, sebuah helikopter telah membawa 4 anak buah Su Chengfeng ke kandang Hongwu. Ada 2 helikopter lain yang tersisa di lokasi kejadian, satu diparkir di jalan raya, dan yang lainnya lalu melayang di tengah peringatan udara. Ye Chen segera memasukkan ibu dan putrinya ke dalam helikopter, lalu melompat ke atasnya bersama Chen Zekai. Chen Zekai langsung duduk di kursi kopilot di kokpit, dan berkata kepada pilot, pergi, kembali ke istana Buckingham. Pilot segera menarik pesawat di tempat dan terbang menuju kota Jinling dengan kecepatan tercepat. Selama penerbangan, Chen Zekai sudah memanggil staf istana Buckingham. Awalnya Su Ruoli dan beberapa kru yang mengkhianati keluarga Su tinggal di lantai administrasi yang terisolasi. Masih banyak kamar kosong di lantai ini, jadi Chen Zekai memutuskan untuk seseorang segera menyiapkan kamar eksekutif terbesar untuk ibu dan anak perempuan Du Haiking dan Su Ziyu. 20 menit kemudian, helikopter mendarat di helipad Chen Zekai di lantai atas istana Buckingham. Seluruh lantai paling atas telah musnah seluruhnya saat ini, dari lantai atas hingga lantai administrasi yang tertutup dan terisolasi.
Tidak ada satupun petugas layanan kecuali bawahan paling terpercaya Chen Zekai. Ye Chen menggendong ibu dan putrinya di pundaknya, dan mengirim mereka langsung ke kamar yang telah diatur oleh Chen Zekai. Setelah ibu dan putrinya beres, Ye Chen melihat waktu dan berkata kepada Chen Zekai, "Saya kira, sebelum jam 8 malam, mereka berdua tidak boleh bangun. Anda harus mengatur beberapa karyawan wanita yang dapat dipercaya untuk mengawasi mereka." Chen Zekai segera mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan Muda. Jangan khawatir, saya akan mengaturnya sekarang." Pada saat ini, ponsel Ye Chen tiba-tiba menerima pesan push dengan beberapa karakter besar tertulis di atasnya. Kecelakaan besar terjadi di terowongan gunung terlarang. Kecelakaan mobil, pemandangannya mengerikan. Penjahat buronan tingkat Liu Zhan terbunuh, kedua sandera hilang. Dia buru-buru membuka postingan dan menemukannya adalah informasi langsung yang dirilis oleh media lokal di Jinling. Di sisi lain terowongan, salah satu jalur telah dibersihkan dengan pekerjaan pembersihan, dan polisi segera memasuki lokasi kejadian dan menemukan lokasi jatuhnya Rolls-Royce. Segera setelah itu, mereka juga menemukan Liu Zhan yang tertembak di bagian belakang kepala. Ini membuat kulit kepala mereka kesemutan beberapa saat. Mereka mengira Liu Zhan baru saja mengalami kecelakaan mobil, tetapi mereka tidak menyangka Liu Zhan akan ditembak mati. Hal ini tiba-tiba membuat segalanya menjadi lebih rumit. Mengapa Liu Zhan tertembak? Siapa orang yang menembaknya? Yang membuat mereka semakin tidak bisa dimengerti adalah kedua sandera itu menghilang begitu saja. Laporan tersebut juga melaporkan hilangnya para sandera secara detail. Menurut laporan tersebut, polisi menemukan darah dan rambut kedua sandera di kursi belakang Rolls-Royce yang cacat. Bahkan ada sepotong sepatu Suziyu yang tertinggal. Hanya di dalam mobil, ditemukan bukti efektif dari kendaraan bahwa sandera berada di dalam mobil pada saat tabrakan. Dari sini dapat membuktikan bahwa saat kecelakaan mobil terjadi, kedua sandera, seperti Liu Zhan, berada di dalam Rolls-Royce tersebut. Namun, kedua sandera itu menghilang begitu saja. Dilihat dari kekuatan tabrakannya, mereka berdua pasti terluka parah meski tidak mati. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Awalnya, berita bahwa Liu Zhan muncul di Jinling, menyandera dan melarikan diri dengan bahan peledak telah menarik perhatian besar di seluruh negeri. Oleh karena itu, ketika berita ini dirilis secara lokal di Jinling, berita ini langsung menyebar ke seluruh negeri. Berita lokal yang baru saja dirilis dengan cepat dicetak ulang dan diterbitkan oleh media berita utama domestik. Jumlah komentar melonjak dengan cepat, dan popularitas pencarian terpopuler di Weibo dengan cepat melonjak ke puncak. Tiba-tiba, orang-orang di seluruh negeri mulai memperhatikan kemana perginya kedua sandera tersebut. Melihat masalah ini telah menarik begitu banyak perhatian di seluruh negeri, Ye Chen segera berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, kamu harus menemukan angkatan laut terlebih dahulu, dan menyebarkan identitas asli Du Haiking dan Su Ziyu ke seluruh internet. Saya tahu, yang diculik adalah menantu perempuan dan cucu tertua dari keluarga Su." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan Muda, haruskah Anda merilis video yang Anda rekam pada saat yang sama? Jika itu terjadi, keluarga Su akan menjadi ditakdirkan." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan kirim dulu, video di tanganku benar-benar pembunuh. Masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang." Setelah selesai berbicara, Ye Chen mencibir, dan melanjutkan, "Saya ingin biarkan yang ini dulu. Pengaruh masalah ini telah bergejolak hingga ekstrim, membuat hilangnya Du Haiking dan Su Ziyu menjadi insiden menegangkan yang menjadi perhatian nasional, memicu spekulasi dan diskusi gila di kalangan netizen, dan membuat semua orang sangat bersemangat untuk mengungkap jawabannya. Saya akan merilis videonya saat itu juga. Masukkan keluarga Su langsung ke dalam kubur." Setelah itu, Ye Chen segera memerintahkan, "Chen tua, carikan saya sekelompok pelaut lain yang berotak besar, dan pergi dan beri saya ritme yang gila. Biarkan mereka menjadi liar, tebak keberadaan Du Haiking dan Su Ziyu, dan konspirasi di balik semuanya." Beberapa
Orang dapat mengatakan bahwa masalah ini harus ditangani oleh saingan keluarga Su. Beberapa orang bahkan dapat memperkirakan bahwa ibu dan putrinya pasti telah meninggal, dan jenazahnya mungkin akan ditemukan dalam waktu singkat. Kalau begitu, biarkan kebenaran tercampur dalam tebakan ini. Biarkan beberapa dari mereka berspekulasi kedua hal ini. Ibu dan anak perempuannya sebenarnya dibunuh oleh keluarga Su. Setelah masalah ini menjadi misteri yang menyusahkan semua orang, maka setelah saya mengumumkan jawabannya, keluarga Su tidak akan mampu berdiri kali ini. Di saat yang sama, keluarga Yan Jingsu, Tuan Su memegang telepon, menahan keinginan untuk menjatuhkannya, membaca berita, dan kemudian memarahi dengan marah. Sialan, apa yang sedang dilakukan Ma Chongsin? Mengapa Ziyu ada di dalam mobil? Di mana Du Haiking dan Ziyu sekarang? Kemana perginya Ma Chongsin dan yang lainnya? Su Soude hampir ketakutan. Tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, "Ayah, Ma Chongsin tidak dapat dihubungi sama sekali sekarang. Sekarang, saudari mertua dan Ziyu juga masih hidup atau mati. Apakah menurutmu seseorang dengan sengaja melawan keluarga Su kita, Tuan?" Su hanya menginginkan nyawa Du Haiking, dan Su Soude lah yang mengirim orang untuk menemukan Liu Zhan untuk mencegahnya. Masalah di masa depan anggota keluarganya menambahkan 20 juta dan meminta Liu Zhan untuk membunuh Su Ziyu. Kini setelah insiden Dong Chuang terungkap, namun keberadaan Su Ziyu masih belum diketahui. Jika berita tersebut benar-benar bocor, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Jadi dia hanya bisa dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, dan menarik perhatian Tuan Su ke sisi berlawanan dari seluruh keluarga Su. Saat ini, Tuan Su berkata dengan wajah tua yang gelap, "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Sekarang semua orang hilang, dan tidak ada petunjuk berharga sama sekali." Ibu penuh dengan keanehan, "Sangat aneh, saya, Su Chengfeng, telah berada di sungai dan danau selama puluhan tahun, dan saya belum pernah menemui hal aneh seperti itu." Dia berkata dengan suara dingin, "Saya punya banyak masalah sekarang yang tidak dapat saya mengerti. Misalnya, mengapa Ziyu ada di dalam mobil? Liu Zhan itu dihubungi oleh Ma Chongsin. Saya memberi Ma Chongsin misi yang sangat jelas. Saya sudah memberitahunya sejak lama bahwa selama Du Haiking masih hidup, apakah itu Ziyu atau Zifei, jika mereka pergi ke lokasi lelang, jangan sakiti mereka. Tidak apa-apa bagi Zifei untuk mengatakan bahwa dia terbang kembali ke Yanjing terlebih dahulu dan tidak pergi ke lokasi sama sekali. Tetapi mengapa Ziyu ada di dalam mobil? Ini jelas melanggar prinsipku perintah." Su Soude berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, mungkinkah Liu Zhan yang membuat pernyataan itu?" "Mustahil," Tuan Su berkata dengan tegas. "Saya memahami situasi orang ini. Menjadi kejam dan tanpa belas kasihan adalah satu hal, dan melakukan sesuatu dengan bersih dan tanpa kecerobohan adalah satu hal. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa dia selalu diinginkan dan tidak pernah tertangkap. Orang seperti itu melakukan hal-hal yang tidak dapat dia klaim dan bawa sendiri." Ziyu masuk ke dalam mobil. Pada titik ini, ekspresi Tuan Su berubah serius, dan dia dengan tegas berteriak, "Pasti ada orang lain yang menyuruhnya melakukan ini." Su Soude tidak bisa menahan gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Ayah, karena Ma Chongsin selalu berhubungan dengan Liu Zhan, saya kira Ma Chongsin mungkin bertanggung jawab atas masalah ini, dan sekarang dia hilang lagi. Saya curiga dia kemungkinan besar akan disuap oleh pesaing dan musuh rahasia kita." Setelah berbicara, Su Soude segera mengamati perubahan ekspresi lelaki tua Su. Dengan trik ini, dia hanya ingin menyalahkan Ma Chongsin. Bagaimanapun, Ma Chongsin ini tidak mengatur segalanya dengan baik. Dia sudah dirugikan dalam pekerjaannya, ditambah dengan hilangnya dia dan hilang keberadaannya tanpa alasan. Lelaki tua itu pasti sangat tidak puas dengannya. Saat ini, melempar menyalahkan dia jelas merupakan solusi terbaik. Lagi pula, siapa yang tahu kalau Ma Chongsin ini masih hidup? Akan lebih baik jika dia mati, dan dia akan menyalahkannya atas segalanya, dan dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Pada saat ini, Tuan Su menggelengkan kepalanya dengan ringan.
dan berkata dengan ringan. Memang benar Ma Chongsin tidak menangani masalah ini dengan baik, tapi saya masih tidak meragukan kesetiaannya. Su Soude buru-buru menambahkan hiasan, ayah, seperti kata pepatah, kamu tahu wajah tapi tidak tahu hati, kamu selalu menghargai Ma Chongsin. Tapi siapa yang tahu kalau Ma Chongsin akan mengkhianatimu di bawah iming-iming kepentingan orang lain? Tuan Su mendengus dingin. Soude, tidak bisakah kamu memahami pertanyaan mendasar seperti itu? Saya benar-benar kecewa. Su Soude tidak tahu mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan itu, dan buru-buru berkata dengan gugup, ayah, maafkan aku karena bodoh, dan tolong jelaskan. Lelaki tua itu bertanya dengan dingin, jika seseorang bisa menyuap. Ma Chongsin berurusan dengan keluarga Su. Lalu kenapa dia membiarkan Ma Chongsin berurusan dengan Ziyu? Ma Chongsin adalah pengawal pribadiku dan kapten pengawal. Dia bisa sepenuhnya menyuap Ma Chongsin untuk membunuhku. Sekalipun dia tidak bisa membunuh aku, dia setidaknya bisa menciptakan ancaman besar. Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak usaha pada Ziyu, seorang gadis? Su Soude langsung mengerti. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dan dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka orang tua itu sangat sulit untuk dibodohi. Sepertinya aku tidak bisa terus memaksanya Ma Chongsin bertanggung jawab. Kalau tidak orang tua itu pasti akan menyadari kelainannya. Memikirkan hal ini, Su Soude segera mengubah wajahnya, dan berkata setuju. Ayah, ketika kamu mengatakan itu, aku segera menjadi tercerahkan. Tampaknya Chongsin seharusnya tidak mengkhianatimu. Tetapi karena dia tidak mengkhianatimu, dan keberadaannya tidak diketahui sekarang, itu membuktikan bahwa orang yang diam-diam memanipulasi seluruh masalah ini sangat kuat. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Tuan Su menggosok pelipisnya. Saya belum memikirkan dalang di baliknya. Saya masih memiliki banyak pertanyaan lain yang tidak dapat saya pahami. Saya tidak tahu kenapa Liu Zhan ditembak mati. Dilihat dari gambar di tempat kejadian, mobilnya jatuh seperti itu. Jadi Liu Zhan dianggap Raja Surgawi Lao Su pasti akan mati. Jadi mengapa seseorang memberinya suntikan? Mengapa dia harus diberi bidikan ini? Su Soude juga berkata dengan wajah bingung. Itu benar, pada gambar resolusi tinggi yang Anda minta tadi, terlihat jelas bahwa perut dan tubuh bagian bawah Liu Zhan memiliki telah terhempas ke dalam genangan lumpur, tidak perlu menembak kepalanya lagi. Tuan Su mengerutkan kening dan bergumam, biar kupikir-pikir. Karena kecelakaan mobil itu terjadi sesuai jadwal. Jika itu terjadi, itu membuktikan bahwa semuanya masih berjalan sesuai rencana hingga saat kecelakaan terjadi. Dengan kata lain, Ma Chongsin pasti ada di lokasi kejadian ketika mobil itu jatuh. Kemudian, lelaki tua itu kembali sadar sedikit. Karena Ma Chongsin ada di tempat kejadian, bagaimana reaksinya ketika dia melihat Ziyu duduk di mobil Liu Zhan? Su Soude hanya bisa mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, jika Ma Chongsin tidak mengkhianatimu, maka dia melihatnya Ziyu duduk di mobil Liu Zhan, pasti sangat terkejut. Ya, Tuan Su mengangguk, Ma Chongsin akan terkejut, marah, dan bahkan takut ketika dia mengetahui bahwa Liu Zhan membawa Ziyu ke dalam mobil. Berbicara tentang ini, Tuan Su melanjutkan, dalam hal ini, Ma Chongsin dan Liu Zhan pasti akan mengalami konflik, dan dia pasti akan mempertanyakan Liu Zhan, yang memerintahkan dia untuk menyakiti Ziyu. Su Soude terkejut saat mendengar ini. Menurut analisis orang tua itu, Ma Chongsin mungkin telah memperoleh informasi penting dari Liu Zhan. Meskipun saya tidak menghubungi Liu Zhan secara langsung, saya juga meminta orang untuk menghubungi keluarga Liu Zhan, dan kemudian keluarga Su menginginkan lebih informasi. Bunuh seseorang atas nama membunuh gadis Bao Su Ziyu itu. Jika lelaki tua itu mengetahui informasi ini, dia pasti tahu bahwa orang yang ingin membunuh Ziyu adalah anggota keluarga Su. Saat itu, saya adalah tersangka terbesar. Memikirkan hal ini, Su Soude buru-buru berkata, ayah, saya rasa beberapa netizen mulai curiga bahwa keluarga Su kita ada di balik layar.
Sekarang prioritas utama kita adalah melakukan krisiskan hubungan masyarakat sesegera mungkin. Kakek Su mengangguk sedikit, dan berseru, segera lakukan hubungan masyarakat yang krisis, dan pada saat yang sama, melalui media, mengutuk keras penjahat seperti Liu Zhan. Pada saat yang sama, tawarkan hadiah 50 juta untuk petunjuk berharga, siapapun yang menyelamatkan ibu dan putrinya. Saya akan memberi hadiah 100 juta, bersambung.